Pencarian City akan kekosongan posisi striker telah terjawab dengan kedatangan Julian Alvarez dan Erling Haaland. Geliat transfer City di bawah Pep musim panas ini tidak akan berhenti sampai di kedua pemain itu. City butuh suntikan beberapa pemain lagi. Terlebih targetnya kali ini bukan lagi Liga Domestik, melainkan Liga Champions Eropa. Pos-pos yang vital bagi City musim depan butuh diperkuat. Terlebih para pemain City beberapa belum menentukan masa depannya alias diprediksi akan hengkang. Bagaimanapun kekuatan City musim depan perlu diramu secara khusus oleh Pep supaya bervariasi dan kaya. Posisi pertama yang harus dipikirkan Pep musim depan yakni seorang spesialis bek kiri. Pep sebenarnya sudah banyak mencoba mendatangkan para bintang terbaik di posisi itu. Sampai-sampai pernah dahulu ketika seorang gelandang, Fabian Delph, difungsikan sebagai bek kiri. Pep pernah mencoba membeli mahal Benjamin Mendy, namun faktanya kini ia terkena kasus. Kemudian sekarang tinggal Zinchenko yang tersisa sebagai spesialis bek kiri. Itu pun dikabarkan akan pergi. Selebihnya Pep sering memutar otak ketika kebutuhan rotasi ataupun turunnya performa bek kiri. Pep sering memasang center back macam Ake maupun Laporte di pos itu. Dan tak jarang juga jauh Cancelo yang serba bisa. Perpindahan posisi pemain yang tidak konsisten bisa berdampak langsung pada performa pemain tersebut. Hal itu membuat Pep sangat butuh bek kiri murni musim panas nanti. Saat ini Pep dan City sangat tertarik dengan seorang bek kiri asal Spanyol, Marc Cucurella, yang kini bermain bersama Brighton. Brighton kabarnya rela melepas Cucurella di harga 30-40 juta pound. Masalah uang pasti tidak menemui kendala bagi manajemen City. Tinggal pembicaraan intens kini sedang dilakukan pihak manajemen City dengan sang pemain. Cucurella sendiri merupakan pemain terbaik Brighton musim ini. Sebagai bek kiri, ia sangat agresif dalam menyerang serta banyak melakukan intercept. 1 gol dan 2 assist musim ini membuatnya tampak seperti pemain mediocre biasa saja. Namun secara permainan Pep tahu ia sangat berbakat dan cocok bagi timnya. Perlu diketahui juga mantan anak didik La Masia itu diambil Brighton dari Getafe pada musim panas lalu. Posisi lainnya yang vital dan segera harus ditambal oleh City adalah gelandang bertahan. Sepeninggal Fernandinho, praktis hanya seorang Rodri yang berada di pos itu. Jika hanya ada Rodri seorang, mau tidak mau ia harus dipaksa main di beberapa kompetisi yang padat musim depan. Sangat dibutuhkan seorang pelapis gelandang bertahan untuk membackup Rodri. Gelandang bertahan di formasi andalan City hanya ada satu orang yang harus multifungsi. Ia adalah pemain pertama yang harus mengalirkan bola ke depan, baik dengan passing pendek akurat maupun melewati lawan dengan long ball-nya. Bagi Pep untuk posisi gelandang bertahan City tidak penting atribut tukang jagal. Pep lebih butuh sosok smart defensive midfielder. Peran gelandang bertahan City selain harus jago bertahan, umpan yang akurat, juga harus pandai membaca permainan dalam rangka membackup salah satu dari back four yang sering naik jauh ke depan. Untuk posisi ini, City telah mengincar beberapa pemain. Yang pertama adalah Calvin Phillips dari Leeds, yang kedua ada Enzo Fernandez dari River Plate, dan yang ketiga sedang menjajaki Declan Rice meskipun tidak masuk akal secara harga. Phillips dan Enzo akan sangat berpeluang ketika keduanya mungkin bisa saling bergantian di rotasi sebagai backup dari Rodri. Namun untuk Rice dengan harga menjulang, mau tidak mau harus dikasih tempat reguler seperti halnya Grealish, dan itu sulit. Phillips cukup menjanjikan sebagai gelandang bertahan pengatur tempo dengan umpan akurat, plus tak perlu adaptasi lebih di Inggris. Sementara Enzo adalah talenta Argentina masa depan yang jika mendapatkannya akan sangat berharga sekali untuk jangka panjang City.
Melangkah pada posisi gelandang box to box atau gelandang penjelajah yang berposisi di depan gelandang bertahan. Ia berfungsi sebagai passer sekaligus penyeimbang lini tengah City. Peran itu sering diemban Gundogan maupun Bernardo Silva. Bernardo yang lebih stylish berdampingan dengan De Bruyne sering tidak seimbang di kedalaman lini tengah yang menyisakan Rodri sendirian. Gundogan yang bertipe murni petarung box to box terkadang sering absen dan naik turun performanya. Peran gelandang penjelajah yang mampu sebagai petarung ulung diperlukan City, seiring dengan Gundogan yang akan dirumorkan hengkang dari Etihad. City diam-diam sudah mencari penggantinya. Meskipun penggantinya yang diincar yakni Paul Pogba sudah menjajaki kemungkinan transfer, kendala asal klub rival MU menjadi pertimbangan gelandang Prancis itu. Pogba yang sering terlihat akrab dengan Pep tentu akan cocok berdampingan dengan De Bruyne di tengah. Penetrasi serta umpan-umpannya tak diragukan lagi kualitasnya. Namun, jika transfer itu gagal, City memiliki opsi lainnya, yakni wonderkid Portugal dari Sporting, Matheus Nunes. Pemuda 23 tahun itu musim ini telah mencatat 4 gol dan 5 assist di Sporting. Pep yakin Nunes dapat memberi warna lain kedalaman lini tengah City musim depan. Dengan kabar tak jelasnya masa depan Gundogan dan Bernardo, Nunes adalah opsi terbaik. Sporting kabarnya membandrol Nunes 40 juta pounds. Di posisi striker sudah terjawab dengan posisi 3 penyerang di depan. The real striker City musim depan sudah dikunci oleh Erling Haaland. Keberhasilan City merekrut penyerang Norwegia itu adalah jawaban akan rindunya sosok keran gol seperti Aguero. Tinggal 2 pendamping Haaland di sayap kanan dan kiri yang perlu difokuskan Pep. Di sisi sayap kanan ada Mahrez, Bernardo maupun Jesus yang sering menempatinya. Dengan ketiganya yang kemungkinan akan hengkang, Pep harus menyiapkan penggantinya. Syukur-syukur Pep bisa mempertahankan semua pemain itu. Di sisi penyerang kiri, pembelian termahal musim lalu, Grealish, Sterling maupun Foden silih berganti menempati pos itu. Dengan Sterling yang diprediksi akan hengkang, praktis hanya Foden dan Grealish akan saling bergantian mengisi pos itu nantinya. Para pemain yang diincar City di pos sayap penyerangan praktis belum ada. Bagaimanapun nantinya, Pep harus memikirkan itu ketika Jesus, Mahrez, Bernardo maupun Sterling jadi pergi. Kedalaman skuad di sisi sayap penyerangan harus tetap diprioritaskan. City harus menyusun pemainnya sepresisi mungkin, kalau tidak mau disebut badut Liga Champions lagi. Akan malu jika sudah spend uang banyak, tak satupun gelar Liga Champions didapat. Teruslah berharap Citizens. Awas PHP.